Kita akan melihat contoh variable entered map dengan variabel yang lebih kecil ya atau lebih sedikit ya. Ini untuk menangkap saja konsepnya, eh, konsep dari bagaimana cara kita menyederhanakan fungsi menggunakan variabel entered map. Di sini kita punya tiga variabel dengan output f ya. Ini min termnya ya, akan bernilai satu apabila variabelnya nol semua dan seterusnya ya. Nah, pada contoh ini dipilih variabel C yang akan dimasukkan ke dalam output. Nah, oke, jadi sekarang kita lihat ya analisa dua baris pertama ya karena kita mau ambil C, maka kita lihat dua baris pertama yaitu A, baris yang A dan B-nya bernilai 00 ya, 00. Ya. Kita lihat ya. Output akan bernilai satu apabila C-nya 0. Dan output masih bernilai satu apabila C-nya satu. Maka untuk dua baris pertama ini bisa kita ganti dengan satu baris ya di mana output kondisinya satu ya. Mau kondisi C-nya apa, mau kondisi C apapun, outputnya tetap satu. Oke. Lalu kita lihat dua baris berikutnya ya. Artinya yang variabel A dan B-nya nilainya 01 nih ya, 01. Kita lihat ya. Apabila C bernilai 0, ya, F-nya akan 1. Dan apabila C bernilai 1, outputnya akan 0. Ini komplement berarti ya, bahwa output F itu adalah komplement dari C. Nah, kita ganti ini. Ya, C not. Ini C not bisa apa? Pakai topi gitu ya, atau pakai apostrof ini. Ya. Oke, sekarang pindah ke baris berikutnya. Ya, baris yang ini nih. Baris yang A dan B-nya bernilai 1, 0. Ya. Kita lihat ya, pada kedua baris ini F-nya akan bernilai 0 apabila C-nya 0 dan bernilai 1, ya F-nya bernilai 1 apabila C-nya 1 ya. Jadi dapat kita simpulkan untuk baris yang dua baris ini ya outputnya itu akan sama dengan nilai dari C. Oke, kemudian baris berikutnya kita lihat ya. Ini untuk yang nilai variabelnya AB ya. AB-nya 1 dan 1 ya. Kita lihat ya, apabila C-nya 0, outputnya 0. Apabila C-nya 1, outputnya juga 0. Berarti apapun kondisi A dan B ya pada baris keempat ini, outputnya adalah 0. Oke, ya. Jadi dari tadi tabel kebenaran tadinya ini sekarang dirubah jadi seperti ini ya. Kita memasukkan C, variabel C ke dalam output ya. Lalu kita masukkan ke dalam tabel peta Karno ya. Perhatikan ini A dan B-nya di sini ya, jangan balik ya. Bisa juga Anda A dan B di sini bisa juga, tapi ini contoh ini A-nya di atas, B-nya di sebelah sini ya. Ya, kita masukkan ya. Jadi untuk AB 00 ya, 1. Untuk B-nya 10 ya C. Untuk AB-nya 01 ya, masuk C0. Untuk AB-nya 11 0. Oke, jadi tabel sudah dimasukkan ke dalam peta Karno tabel kebenarannya. Langkah 1 ya, tuliskan variabel yang dimasukkan ke dalam peta K sebagai nilai 0 ya, baik dalam bentuk asli maupun komplemennya karena keduanya dianggap sebagai dua variabel yang berbeda ya. Kemudian nilai-nilai di sel yang lainnya yang udah yang 0 yang 1 don't care, biarkan saja ya. Oke, saya di dalam penyederhanaan yang langkah pertama ini memilih C ya untuk bernilai dalam langkah satu ini kita buat dua variabel ini bernilai 0 ya. Langkah pertama kita buat 0 ya, lalu kita sederhanakan ya. Jadi kita buat ini 0, yang lain dibiarkan ya. Jadi ini kita biarkan ya. Nah, kita sederhanakan ya, maka kita ya ini satu-satunya bits digit satu yang bisa kita pilih ya ini ya. Lalu
Ya, udah ini berarti merepresentasikan A not B not, ya. Hasil penyederhanaan atau hasil sum of product dari langkah satu ini adalah A not B not. Kemudian langkah kedua, pilih salah satu variabel, lalu ubah semua kemunculan dari variabel tersebut menjadi satu. Komplemennya diberi nilai 0. Sel yang lain yang berisi 1, berisi 0, berisi don't care dibiarkan. Oke, sekarang saya pilih salah satu variabel. Saya pilih variabel yang atau saya pilih variabelnya atau variabel yang saya pilih adalah C di sini. Ya. Lalu ubah semua kemunculan dari variabel tersebut menjadi satu. Jadi C-nya saya buat satu. Ya. Lalu komplemennya tentunya dibuat menjadi 0. Ya. Komplemennya diberi 0. Oke, setelah itu kita sederhanakan. Sederhanakan ya ini kita gabungkan nih. Ya, kita gabungkan ya, akan menghasilkan B not. Right? Ya. Kemudian langkah ketiga nih, jangan lupa kalikan ekspresi SOP yang diperoleh, yang ini ya, yang B not, dengan variabel yang dipilih pada langkah 2. Tadi saya memilih variabel C pada langkah 2. Jadi jangan lupa kita kalikan dengan C. Ya, sehingga dari langkah yang 2 dan 3 ini, saya memperoleh ekspresi B not C. Lalu langkah berikutnya, ya, ulangi langkah 2 untuk semua variabel yang ada dalam peta K. Jadi tadi saya sudah memilih C, ya. Sekarang saya harus milih C not, ya, variabel berikutnya saya pilih C not. Nah, C not-nya ini sekarang yang harus dibuat jadi satu. Nanti C-nya jadi 0 gitu ya. Kita lihat sekarang, ya. C-nya jadi satu, ya. Kemudian ya, C not-nya satu, C-nya jadi 0. Oke. Tadi ya lupa saya menyampaikan ya yang sudah selnya berisi satu berisi down kan dibiarkan saja atau yang berisi nol juga biarkan saja. Oke, sekarang saya memperoleh ekspresi peta Kano seperti ini, maka saya sederhanakan inilah ya kita gabungkan ini ya. Nah, dari penggabungan ini kita peroleh A not ya. Jangan lupa ya langkah 3. Tadi saya memilih C not, berarti saya harus kalikan dengan A not ini. Nah, itu ya. Jadi dari langkah 4 saya memperoleh ekspresi A not C not. Langkah terakhir, langkah 5 menggabungkan ekspresi-ekspresi yang saya dapatkan dari tiap langkah itu ya. Gabungkan dengan mengorkan semua ekspresi yang sudah saya peroleh sebelumnya. Jadi ya akan diperoleh fungsi hasil penyederhananya adalah F sama dengan A not B not ditambah B not C ditambah A not C not. Nah, demikian proses penyederhanaan dari variable entered mapping. Di YouTube atau di kanal-kanal YouTube yang lain, di video-video yang ada di YouTube, tadi proses, saya kembali ya ke tabel ini, ya proses dari sini ke sini itu ada yang membuat rule-nya, ya bisa Anda hafalkan rule-nya atau menggunakan cara saya tadi ya, tinggal melihat saja kedua baris ini kelakuannya seperti apa sih ya, atau pengaruh dari variabel yang kita pilih terhadap kondisi output seperti apa sih gitu ya, nggak usah diingatkan rule-nya. Tapi kalau Anda ingin mengingatkan rule-nya juga boleh, Anda tinggal cari video di YouTube bagaimana memasukkan variabel ya ke dalam output. Dan satu pesan lagi dari saya bahwa mungkin Anda bisa jadi ya, misalnya Anda mau membandingkan nih dengan hasil penyederhanaan menggunakan keymap biasa seperti yang sudah kita lakukan dengan metode FEM ini ya. Bisa jadi ada perbedaan ya. Jadi itu no problem ya, karena hasil akhirnya ini akan menunjukkan kondisi output atau kondisi output rangkaian logika yang sama.